Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Mudabbir yang Maha Pengatur, dan dialah Allah Asy-Syari yang berhak membuat aturan dan undang-undang. Marilah kita senantiasa mensyukuri segala karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut, dengan kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. InsyaAllah dengan begitu kelak di hari akhirat kita tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang insyaAllah dengan takwa itu Allah masukkan kita ke dalam surganya, surga jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang orang-orang beriman kata Allah khalidina fiha abada, selama-lamanya mereka kekal di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa meneladani, mengikuti petunjuk daripada Rasulullah, kelak di hari akhirat kita adalah umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah di bulan ini, pada awal tahun 2025, bertepatan kita sudah berada pada bulan Rajab, yang itu berarti kita sudah berada pada bulan yang disebut dengan namanya Syahrul Hurum, yaitu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana maksud bulan haram ini adalah bulan yang mulia, bulan yang diagungkan oleh seluruh umat manusia, terutama kaum muslimin dimanapun berada. Maka ini sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam surah At-Taubah. Allah mengatakan, inna iddatas syuhuri indallahi isnatasara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Yang artinya, sesungguhnya Allah menciptakan jumlah bulan itu berjumlah 12 bulan, dan di antara ke-12 bulan itu ada 4 bulan haram, sebagaimana yang kita kenal dengan namanya Syahrul Hulum. Dan begitulah ketetapan Allah yang Maha Esa. Maka siapa yang berbuat zalim pada bulan itu, maka Allah akan melipat gandakan balasan dosa baginya. Begitu juga sebaliknya, siapa yang berbuat amal soleh dan kebaikan di bulan itu, maka Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan baginya. Oleh karena itu Allah mengatakan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian, janganlah kalian berbuat dosa walaupun itu dosa-dosa kecil. Siapa yang berbuat dosa di keempat bulan itu, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, maka Allah akan melipat gandakan segala balasan kemaksiatan di dalamnya. Oleh karena itu, mari kita di bulan Rajab ini menghormati yang namanya bulan haram. Usahakan kita jangan berbuat dosa-dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, karena begitulah Allah memuliakan bulan Rajab.
sehingga bulan Rajab ini Allah sebut dengan namanya Syahrullah, yaitu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Betapapun mulianya bulan Ramadan, Allah tidak menyebut bulan Ramadan sebagai Syahrullah. Allah hanya menyebut bulan Ramadan sebagai sahru ummati, bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak dengan bulan Rajab. Dikarenakan mulianya bulan Rajab, Allah sampai menyebut dengan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, khatib mengajak kita semua, di bulan ini mari kita memperbanyak amal soleh, meningkatkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan kali ini, yaitu beban rakyat kian berat, ditambah dengan korupsi malah semakin menjadi-jadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap perubahan kepemimpinan selalu diiringi dengan harapan akan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun pemerintahan Kabinet Merah Putih yang hari ini kita lihat dalam waktu kurang dari 100 hari justru menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, yaitu di mana maraknya korupsi dengan vonis yang ringan dan wacana pemaafan bagi para koruptor menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang memperburuk citra pemerintahan di mata masyarakat. Oleh karena itu, penerapan sistem ekonomi kapitalisme neoliberal yang memberi kebebasan kepemilikan untuk sumber daya alam kepada pihak swasta dan asing mengakibatkan negara kita hanya berperan sebagai regulator, yaitu regulator pasar. Hal ini menciptakan ketimpangan kekuasaan di mana rakyat dibebani dengan pajak yang tinggi untuk membiayai pembangunan berbasis utang, sementara kesejahteraan masyarakat tidak terjamin. Kebijakan-kebijakan ini semakin justru memperlihatkan di mana kesalahan sistem ekonomi kapitalisme hari ini justru memperberat beban hidup masyarakat. Oleh karena itu, hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas mengatakan melarang keras pemungutan pajak atas rakyat dan mengancam para pemungut pajak. Dalam sebuah hadis beliau, Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata sahibu maksin, yang artinya tidak akan masuk surga pemungut pajak atau bea cukai. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim. Selain itu, beliau juga mengingatkan bahwa para penguasa atau pemimpin, siapa saja pemimpin yang menyusahkan, menipu rakyatnya, dengan sabda beliau, tidaklah seorang hamba yang Allah berikan wewenang untuk mengatur rakyat, mengurus rakyatnya, kemudian dia mati dan meninggal dunia dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan bagi dirinya surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ini adalah ancaman yang sangat berat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan bagi pemimpin yang tidak amanah dengan sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim fasqu alaih, yang artinya, ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku lalu dia membuat mereka susah, maka susahkanlah urusannya. Hadis riwayat Muslim. Di sisi lain, sistem politik hari ini yang pragmatis transaksional menjadi lahan subur bagi tumbuhnya korupsi dan kolusi. Dalam demokrasi sistem kapitalisme, transaksi politik seperti barter kekuasaan dan dana kampanye dapat melahirkan suap dan nepotisme. Hal ini terlihat dari banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi. Berdasarkan data KPK, sejak pada tahun 2004 hingga Januari 2022, setidaknya 22 gubernur dan 148 bupati atau wali kota telah ditindak. Praktek korupsi dalam sistem demokrasi kapitalisme tidak hanya merugikan negara tetapi juga membebani kehidupan rakyat. Dalam Islam, korupsi adalah kejahatan berat yang dihukum dengan sanksi takjir, termasuk diantaranya hukuman denda, penjara, atau bahkan bisa dijatuhi hukuman mati sesuai dampak daripada kerusakan korupsi yang ditimbulkan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam sistem pemerintahan Islam
yang berlandaskan pada penerapan syariat Islam secara sempurna dan kafah, menjadikan ketakwaan individu sebagai penguasa sebagai landasan utama. Rasulullah SAW bersabda, kepemimpinan itu awalnya adalah cacian, keduanya penyesalan, dan ketiganya azab dari Allah pada hari kiamat, kecuali bagi orang-orang yang memimpin dengan kasih sayang dan adil. Hadis riwayat Tabrani. Dalam sistem pemerintahan Islam tidak ada politik yang berbiaya tinggi, kolusi atau upeti. Berbeda dengan sistem politik demokrasi yang sering memicu praktek suap dan korupsi, Islam tidak mengenal yang namanya pajak bagi rakyatnya. Kepemimpinan dalam Islam bertindak sebagai pelayan rakyat, bukan pemalak. Bukankah sistem ekonomi Islam tidak bergantung pada pajak tetapi pada berbagai sumber pemasukan seperti ghanimah, harta fai, humus, haras, dan jizyah. Negara dapat mengelola sumber daya alam secara langsung tanpa melibatkan pihak swasta untuk menghasilkan pendapatan yang cukup besar bagi negara. Oleh karena itu, dalam sistem pemerintah Islam juga mengutamakan pejabat yang bersih dengan gaji tinggi dan larangan keras terhadap pengambilan harta yang tidak sah. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang telah kami angkat untuk satu tugas dan telah kami tetapkan pemberian gaji untuknya, maka apa yang diambil selain itu adalah harta gulul atau harta yang haram. Hadis riwayat Abu Daud Al-Hakim. Dalam sistem pemerintahan Islam, koruptor bisa dijatuhi hukuman tegas dan memberikan efek jerah, menjadikan pemerintahan lebih bersih dan adil serta mengutamakan kesejahteraan rakyat. Bukan seperti hari ini di mana ada orang yang korupsi 300 triliun tapi hanya diganjar hukuman dengan 6,5 tahun, sementara ada seorang nenek yang hanya mengambil 7 batang kayu lalu dia dihukum dengan hukuman 5 tahun. Nauzubillah min zalik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, terakhir khatib menyampaikan bahwa para pemimpin dalam sistem kepemimpinan Islam yang bernama sistem khilafah, sebagaimana dulu para khalifah memimpin, seperti Khalifah Umar bin Khattab yang telah menjadi teladan dalam menjaga amanah, kejujuran, dan kebersihan pemerintahan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendalam, dengan ketakwaan yang tinggi di dalam diri pemimpin. Mereka menerapkan aturan Islam secara sempurna, memastikan tidak ada korupsi bagi para pejabat negara, menjaga harga negara, dan tidak membiarkan kekayaan dikuasai oleh pihak asing. Oleh karena itu, Khalifah Umar bahkan bertindak tegas terhadap keluarganya untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh orang-orang lingkungan sekitar. Oleh karena itu, satu-satunya cara bagi kita untuk mewujudkan kepemimpinan yang bersih, bebas dari pajak, mensejahterakan rakyat adalah dengan menjalankan syariat Islam, perintah Allah secara sempurna, sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah dalam institusi yang bernama khilafah. Oleh karena itu, hukum Islam adalah hukum yang adil, yang sempurna, dan yang terbaik, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis, kembali kepada aturan Islam. Dengan itu, insyaallah negeri kita akan berkah, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Mudah-mudahan penyampaian dari khatib yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.